Pertama, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Kalau uh, user yang pesan tadi itu emang nggak ada respon, kita utamakan user yang pengen Kak, karena supaya user yang pengen tadi nggak loss. Nah, kalau user yang nggak ada respon nih, kita udah hubungin kan berupaya nih, ibaratnya kita udah ada upaya untuk user tadi, tapi usernya yang tidak mengindahkan ini kita respon kita hitungannya. Jadi kita utamakan user yang mau tadi Kak. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk soal kedua, demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun, saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Nah, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Nah, pertama biasanya kita Kak, untuk pajangan demo ini kita mengingatkan dulu ke promotor untuk dijaga dan dirawat, karena untuk pemeliharaannya kan tuh anggaplah pemakaian tuh biasanya kan promotor yang lebih tahu. Nah, cuman kita di sini kalau emang ada kerusakan, contoh aja kayak lecetnya yang parah, kalau emang masih bisa diperbaiki, kita suruh untuk coba klaim garansi. Anggap aja ya pecah LCD misalnya ya, pecah LCD. Kalau emang itu masih dalam masa garansi, atau ini kita coba bantu klaim. Cuman kalau emang nggak bisa diklaim secara garansi, misalnya harus ganti rugi, ya kita mau nggak mau menyuruh promotor tersebut yang bersangkutan ibaratnya ya untuk mengganti. Nah, kayak gitu Kak. Oke, lanjut untuk soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Misalnya barang itu nggak terbaca di sistem SAP kita perlu lapor dulu Kak ke accounting, bagian accounting, terus kita mengajukan perubahan stok. Jadi barang yang kita temukan tadi kita ajukan untuk dimasukkan ke sistem SAP kita Kak. Oke, kita lanjut lagi ya untuk soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Jadi untuk pertama kita nerima uang tadi ya, terima uang tadi itu terus kita input di ARDP ya Pak Kak. Terus di input di ARDP, kalau misalnya besok user Didi tadi itu ngambil handphonenya, kita input di AR-nya dan kita masukkan juga ARDP yang sudah terinput. Oke, berarti di input di ARDP ya, Kak? Oh, kurang satu. Barangnya tadi harus dipindah dulu ke gudang KIP. Oke, harus dipindah. Oke, lanjut untuk soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Kalau COD kita untuk kasir ya, misalnya pertama untuk gudang. Kalau gudang emang COD-nya langsung bayar hari itu Kak, kita biasanya nyuruh promotor untuk menyiapkan atribut-atributnya, contoh kayak baju, jas ya, jas buat COD, dan mengingatkan lagi untuk harganya sekian untuk yang divideokan. Terus ini tadi Kak, sorry
Ini kasusnya SM yang Iya, SM SM yang yang ini kan? COD, Kak. SM yang Iya, SM yang SM yang COD. COD. Sorry. Kirain promotor tadi, sorry. Jadi kalau untuk SM kita harus bikin surat ini Kak, surat serah terima lah hitungannya. Surat serah terima bahwa barang itu dibawa SM, dibawa SM sekian unit, tipenya apa, emailnya yang mana, harga berapa, terus ada tanda tangan sama foto Kak. Sama kita harus melapor juga ke pihak Banjarmasin, entah MP ataupun bagian accounting, bahwa barang itu dibawa SM kayak gitu. Biar bila kadeda info dari sana, ibaratnya kalau ada ACC dari sana, kita nggak berani juga, karena kan tuh tanggung jawab kita di Oke, itu berarti barangnya di-input dulu Kak atau setelah COD baru di-input Kak? Kak. Tapi kebanyakan kita ini kita gantung dulu Kak. Kita bayarnya cash baru kita payment. Oke, berarti di-input dulu ya Kak? Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai ya Kak. Dari jawabannya tadi itu ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Mungkin bisa kita pastikan kembali ke customer-nya dengan menghubungi customer tersebut lagi, terus jika customer memberi kepastian dan untuk membeli, maka kita wajib meminta DP agar kita bisa menginfokan ke customer yang ingin membeli barang tersebut bahwa barang yang ingin dibeli sudah di-keep customer lain. Tapi jika tidak ada kepastian, maka barang tersebut kita infokan kepada customer yang memesan bahwa barang tersebut akan kita jual ke customer lain. Terus kayak sedikit aja sih koreksinya. Terus lanjut untuk soal kedua, mengenai demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Yang pertama, memastikan adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor. Terus melakukan cross check unit tersebut secara bersama-sama. Terus tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa. Sama yang terakhir konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Terus lanjut untuk soal ketiga, mengenai apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok. Yang pertama, lakukan pengecekan di sistem SAP apakah unit tersebut sudah di-input atau belum. Terus setelah itu bisa koordinasi ke tim PM terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau barang gift. Terus yang terakhir bisa kita konfirmasi ke SM atau accounting untuk tindakan selanjutnya. Terus lanjut untuk soal keempat mengenai Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Tadi jawabannya betul aja sih Kak. Yang pertama bisa kita input di RDP sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Terus juga wajib memisahkan barang DP tersebut dan memasukkan ke gudang KIP. Jadi jawabannya betul aja untuk soal keempat. Terus lanjut untuk soal terakhir tadi mengenai jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Yang pasti wajib menginput barangnya terlebih dahulu sebelum barang itu diserahkan ya Kak. Jawabannya betul aja sih untuk soal yang terakhir. Dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Siap Kak. Jelas ya? Aman. Oke, kalau jelas aja untuk tesnya Mungkin ada koreksi sedikit ya dari Kak. itu. Iya. Siap. Kurang lengkap aja. Iya Kak. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya Kak. Terima kasih.